Di antara jiwa manusia nafsul ammarah. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Jadi manusia memiliki hasrat untuk berbuat buruk. Sebagian orang dikasih sama Allah akal yang baik. Akal yang baik yang dia bisa menilai dengan akalnya perbuatan buruk, kemudian dia meninggalkannya. Tapi sebagian orang tidak dikasih akal. Ya. Nah jiwa ya ikhwah, kalau tidak dididik, tidak dilatih, maka dia mesti menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Maka kata para ulama, an-nafs mayyal ila raha wal kasal. Jiwa pada dasarnya lebih condong kepada malas, istirahat, senang berbuat hal-hal yang sia-sia dan seterusnya. Makanya ini nafsul ammarah disebutkan oleh Ibnul Qayyim paling terbesar yang membuat manusia masuk dalam perangkap syaitan. Makanya kalau dia tidak ada kerjaan, fadhi, waktu kosong, faragh, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik berkaitan dengan akhirat maupun berkaitan dengan dunia. Ya. Dan faragh ya ikhwah, waktu kosong penyakit. Kalau seseorang kosong tidak melakukan apa-apa, pasti dia lebih identik kepada perbuatan negatif. Maka kata para ulama, nafsuk illam tushghilha bil haqq syaghalathu al batil. Jiwamu, nafsumu, kalau kamu tidak sibukkan dengan yang hak, pasti dia disibukkan dengan apa? Batil. Ya, jadi dia tidak ada stagnan istirahat. Kalau kita tidak sibuk dengan hak, pasti dia identik kepada apa? Kebatilan. Makanya kenapa manusia, ya ikhwah, banyak terangkap dalam tipu daya syaitan, karena nafsu ammarah yang ada di dalam jiwanya itu tunggangan terbesar syaitan menggoda dia berbuat maksiat. Nah ini jiwa ini kalau dilatih sama manusia, dididik sama dia, maka akan berubah menjadi apa? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan itu butuh waktu dan proses. Dia harus disibukkan dengan hak dan dia harus disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau misalnya memang dia diamkan, dia tidak berbuat kebaikan, maka yang timbul dalam dirinya nafsul ammarah, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Nah, makanya syaitan di sini berkata, yang paling besar menolong mereka untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Azza wa Jal, yaitu nafsul ammarah. Karena manusia memiliki jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Ya mesti. Ya, karena manusia sukanya semua hal yang tidak meletihkan dia. Dia senang berbuat hal sia-sia, dia senang tertawa, dia senang dengan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat dan seterusnya. Ya, nah itu harus dilatih, manusia harus melatih jiwanya menjadi nafsul mutmainnah. Maka ini perang antara kita dengan syaitan. Subhanallah, kita ada nafsul ammarah yang diharapkan oleh syaitan untuk bisa masuk ke perangkap dia. Kalau kita tidak didik jiwa kita, maka kita tidak bisa memiliki nafsul mutmainnah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dibawa mayitnya dan ingin dimasukkan ke liang lahat, subhanallah, orang-orang yang di liang lahat itu mendengar ada suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaget orang-orang. Orang-orang mendengar ada suara yang mendoakan Ibnu Abbas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Makanya
Kalau kita tidak berjuang ya ikhwah, kita akan keterbelakang. Dalam hidup ini nggak ada yang stagnan. Hidup dalam meraih ridha Allah dan akhirat itu tidak ada yang stagnan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Faman syaa'a minkum an yataqaddama au yata'akhir." Barang siapa di antara kalian berkehendak dia maju ke depan atau ke belakang. Lihat Allah mengatakan kalau nggak ke depan ke belakang. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau seandainya manusia tidak berjuang untuk maju ke depan, pasti dia ke belakang. Dia tidak berjuang untuk sholat, maka dia meninggalkan sholat. Nanti ada Allah ciptakan orang lain yang dia perhatian dengan sholat mengalahkan posisi dia. Kalau dia tidak baca Al-Quranul Karim, maka dia keterbelakang dalam bab Al-Quran. Ya, nanti akan diciptakan Allah pilih orang lain yang dia baca Al-Quran dan memposisikan di depan Al-Quranul Karim. Makanya ya lihat subhanallah, nasallallahu alafiyah. Kalau seandainya kita tidak beramal dan berjuang, tidak merugikan Allah, yang rugi diri kita sendiri. Karena Allah akan menciptakan lagi hamba-hamba lain yang diridhai oleh Allah dan dia terus maju ke depan. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, perkara yang paling terbesar agar seseorang tahu atau agar memiliki jiwa mutmainnah, dia harus mengetahui kalau keberadaan dia di dunia ini terbatas. Artinya umur dia selalu habis. Waktu dia telah yang berlalu tidak bisa kembali. Ajal di depannya tidak bisa dia akhirkan. Dia melewati masa-masanya, masa anak-anak, masa muda, masa remaja hingga datang masa tua. Kalau dia tahu dia terbatas waktunya dan apa yang telah lewat tidak bisa kembali, maka nggak ada lagi kesempatan buat dia melainkan taqaddum. Dia terus maju ke depan. Nah, maka kalau dia memiliki visi misi yang jelas dan dia mengambil konsekuensi dari visi misi tersebut, maka dia akan terus berjuang. Nah, perjuangan dia dalam meraih ridha Allah dan kehidupan akhirat itu akan menumbuhkan nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmain. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, wa innahu la yughan alayya wa inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Kadangkala lihat, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadangkala hatiku lalai. Artinya kadang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalai dari mengingat Allah. Makanya aku beristighfar dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Karena kelalaian hati dalam mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan kita subhanallah, kapan hati kita ingat Allah? Lalai terus. Ya, dan beliau alaihissalatu wassalam ketika lalai langsung memperbanyak istighfar agar menutup kelalaian hatinya. Ya, sedangkan kita hatinya lalai, matanya lalai, telinganya lalai, lisan kita lalai, waktu kita lalai, penuh dengan ghaflah. Ya, maka ini pelajaran ya seseorang harus mujtahid, bersungguh-sungguh.